Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nidia Putri dengan NIM G1S121004 dari Prodi Farmasi kelas B Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lanjutan sintesa dan reaksi kimia dari senyawa hidrokarbon. Reaksi senyawa alkana. Yang pertama ada reaksi halogenasi, yang kedua reaksi pembakaran senyawa alkana, yang ketiga reaksi dehidrogenasi senyawa alkana, yang keempat reaksi sulfonasi senyawa alkana, yang kelima reaksi nitrasi senyawa alkana, dan yang terakhir reaksi pirolisis atau sama dengan cracking. Sintesis senyawa alkana. Beberapa cara dalam pembuatan senyawa metana CH4, diantaranya cara khusus yang dimaksudkan adalah cara pembuatan metana. A. Metana dapat diperoleh dari pemanasan unsur-unsurnya pada temperatur 1200 derajat Celcius. Metana dapat diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari senyawa CS2, H2S, dan logam Cu. Ini dikenal sebagai metode Barthelot. C. Metana dapat diperoleh dari AlC4 dan hidrogen akan menghasilkan metana. D. Reduksi katalis dihasilkan dari karbon monoksida dengan gas hidrogen tanpa adanya air. E. Metana dapat dihasilkan dari reaksi Dumas melalui pemanasan asam asetat dengan basa kuat, KOH atau NaOH, tanpa adanya air. Pada reaksi ini biasanya ditambahkan soda lime atau campuran NaOH dan CaO untuk mencegah terjadinya keausan tabung gelasnya. F. Senyawa alkana dapat diperoleh dari reduksi alkil halida dan logam, misalnya logam Zn atau campuran Zn plus Cu atau logam Na dan alkohol. G. Senyawa alkana dapat diperoleh dari alkil halida melalui terbentuknya senyawa Grignard, kemudian dihidrolisis. H. Senyawa alkana dapat diperoleh dari alkil halida oleh logam Na atau reaksi Wurtz, di mana alkana yang dihasilkan mempunyai atom karbon 2 kali banyak dari atom karbon alkil halida yang digunakan. Yang terakhir, senyawa alkena dapat dibuat melalui reaksi adisi senyawa. Kemudian ada reaksi adisi HX, hukum Markov-Nikov pada alkena. Jika sebuah alkena tak simetris, gugus-gugus yang terikat pada kedua karbon sp2 tidak sama. Akan terdapat kemungkinan diperoleh dua produk yang berlainan dari adisi HX. Berikut ini adalah mekanisme reaksi adisi HX. Dalam 1869, seorang ahli kimia Rusia, Vladimir Markov-Nikov, merumuskan aturan empiris berikut. 1. Dalam adisi HX kepada tak simetris, 2. Plus dari HX menuju ke karbon berikatan rangkap yang telah lebih banyak memiliki hidrogen. Contoh reaksi yang tunduk pada aturan Markov-Nikov adalah adisi HBr pada 2 pentena. Kemudian reaksi senyawa alkuna. Yang pertama, reaksi adisi pada alkuna. Yang kedua, reaksi alkilasi pada alkuna. Yang ketiga, reaksi adisi hidrohalogenasi senyawa alkuna. Yang keempat, reaksi adisi hidrasi senyawa alkuna. Yang kelima, reaksi adisi halogenasi senyawa alkuna. Yang keenam, reaksi adisi alkuna katalis LiBu dalam THF. Yang ke-7, reaksi ozonolisis senyawa alkuna. Yang ke-8, reaksi karbonilasi senyawa alkuna. Yang ke-9, reaksi oksidasi senyawa alkuna. Yang ke-10, reaksi ujung senyawa alkuna dengan AgNH3 2+. Yang ke-11, reaksi senyawa alkuna dengan Li dan NH3. Dan yang terakhir, hidrasi alkuna dengan katalis merkuri. Sintesis senyawa alkuna. Senyawa alkena
Senyawa alkena dapat dibuat dari reaksi eliminasi dan berbagai reaksi kimia lainnya. Di antara reaksi eliminasi adalah yaitu reaksi double dehydrogenation terhadap senyawa dihaloalkana yang berupa geminal dihalide dan visinal dihalide. Reaksi double dehydrogenation terhadap senyawa dihaloalkana yang berupa geminal dihalide dan visinal dihalide lebih jelas dapat dilihat pada gambar ini, yaitu terdapat reaksi eliminasi double dehydrogenation. Pembuatan senyawa alkuna juga dapat dilakukan melalui zat material start senyawa alkena dengan bantuan Br2. Kemudian tahap selanjutnya direaksikan dengan senyawa NaNH2 dalam NH3 dan selanjutnya ditambahkan H2O. Sebagaimana diuraikan pada gambar berikut ini, yaitu reaksi pembuatan senyawa alkuna dari alkena. Keasaman senyawa alkuna. Keasaman alkuna dapat ditinjau dari aspek orbital hibrida yang dimilikinya. Jika hibridisasi pada karbon lebih banyak bersifat S dan lebih sedikit P, maka keasaman hidrogennya akan meningkat. Hal ini disebabkan karena orbital-orbital S berada lebih dekat dengan inti atom dibandingkan dengan orbital P. Pada jumlah atom karbon yang sama, senyawa asetilen lebih bersifat asam dibandingkan dengan senyawa etena maupun etana. Hal ini ditunjukkan nilai Ka atau pKa dari masing-masing senyawa tersebut. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.